wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi, Jali Amri, Wahlul Uqdatam min lisani amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan koordinator Majelis kami, Mas Wakil Gubernur DKI, yang tadi sudah dapat memberikan sambutan, Mas Dr. Lukman, sahabat lama kita yang sudah luar biasa menyiapkan satu panggung mingguan di dalam rangka bagaimana kemudian kami bisa memberikan kontribusi pemikiran sekaligus kontribusi yang bersifatnya praksis atas berbagai ragam problematika Indonesia hari ini. Saya pikir ini perlu diapresiasi. Ini adalah tradisi intelektual yang harus dijaga dan dilestarikan. Harapannya kemudian kami yang di daerah itu ada rumusan-rumusan strategis yang kemudian bisa disumbangkan di departemen. Dan hari ini saya pikir adalah forum yang amat penting karena kita bicara pada sebuah agenda strategis, agenda yang amat penting, dan ini tidak cukup dibincangkan, didiskusikan pada pada sore hari ini. Tentu kita berharap bahwa forum seperti ini akan bisa di-follow up sampai di tingkatan praksis, biar kemudian nota-nota yang sifatnya normatif itu kemudian bisa menjadi sebuah kebijakan strategis yang itu bisa dirasakan oleh publik. Apa yang disampaikan karena saya ini bisa ketemu dengan para tokoh, para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Tentu kami yang di daerah itu rindu atas sebuah kebijakan yang itu dirasakan betul oleh masyarakat begitu. Ini ada Pak Gubernur OPEC ya, Mas Widya, menurut saya ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Republik ini di dalam rangka membangun sebuah kebijakan yang itu kebijakan yang sifatnya itu adalah sustain. Saya ingin nanti akan sambungkan bahwa apa yang kita bincangkan ini tentu itu terkait erat dengan apa yang sudah disepakati oleh sekitar 89 negara yang pada bulan September tahun 2015 di PBB bersepakat atas sebuah kebijakan di mana ada 17 tujuan besar yang ingin diraih oleh negara-negara yang kurang lebih yang menyepakati 189 lahir sebuah kebijakan SDGs. Yang ingin saya sampaikan tadi, nanti ada dua hal yang penting. Tapi sebelum itu ingin saya sampaikan secara global ya, bahwa tidak ada negara yang 2 tahun terakhir tidak terpengaruh atas pandemi COVID. Sampai negara superpower pun itu bahasa Surabayanya itu ampun gitu ya. Ini satu potret bahwa COVID itu sudah terbukti meluluh lantahkan tidak hanya sistem tapi satu ekosistem di mana ekonomi runtuh berantakan, kemudian persoalan sosial juga ada persoalan yang serius, persoalan yang lain tentu itu mengikutinya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, tidak ada negara di belahan dunia itu yang tidak kena dampak atas pandemi. Itu yang pertama. Di slide yang pertama itu tergambar bahwa Amerika, Jerman, ya, Vietnam, Cina, Singapura seluruhnya kena dampak secara ekonomi ya. Jadi secara ekonomi itu jatuh berantakan, dan kita di tahun 2020 itu sempat minus 5% ya pertumbuhan ekonomi kita, dan alhamdulillah di kuartal kedua kita tumbuh 7%, dan tumbuh 7% itu karena sebelumnya
kita jatuh sampai di angka kurang lebih minus 5% gitu. Dan di kuartal ketiga kita sudah mulai on the track, itu tumbuh di angka kurang lebih 3,5%. Itu berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini di mana kita bisa melihat bahwa di kuartal kedua kita tumbuh, pertumbuhan ekonomi kita naik di ke 7%, ya. Dan di kuartal berikutnya, kuartal 3 itu turun 3,5%. Ini adalah tantangan kita di dalam bagaimana ke depan itu pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh, ya, di saat kita belum bicara tentang pasca pandemi, karena siapapun di belahan dunia itu ketika ditanya tentang kapan pandemi ini selesai, tidak ada satupun ahli itu bisa menjawab atas atas COVID ini, pandemi COVID ini. Next. Nah, Indonesia dan dunia ini persoalan yang amat serius, sedang menghadapi, minimal saya membacanya ada 5 problem besar, yaitu ada problem COVID dengan segala variannya, terus ada ketidakpastian geopolitik dan kerusakan lingkungan, terus ada tapering of the Fed, ya, ini Amerika punya, ya kan, tahu tentang itu. Terus kita tadi sudah disampaikan kepada yang terhormat Pak Presiden OPEC tentang krisis energi, itu satu persoalan serius, dan yang tidak kalah serius yang terakhir adalah persoalan perubahan iklim, ya. Tadi atas itu kemudian saya sebagai orang yang ada di daerah yang sehari-hari banyak bersentuhan dengan masyarakat kecil, itu merasakan betul, dan kita tentu ke depan itu pertama bagaimana, ini ada Mas Nofrizal, sekaligus mohon nanti dibisikkan kepada Bu Menteri. Ini satu kesempatan di mana saya harus bicara kepada Mas Nofrizal sebagai salah seorang Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa permintaan kita, Mas Nofrizal, selamatkanlah dulu hutan di Jawa, ya. Saya ini kebetulan pelaku usaha sekaligus saya sejak mahasiswa adalah aktivis lingkungan. Saya tahu betul ada proses degradasi hutan yang begitu dahsyat, dan kenapa saya bilang di di Green Economic Growth itu hutan harus dijaga, diselamatkan, karena saya tahu bahwa hampir 45% hutan kita di Jawa itu posisinya terdegradasi, itu rusak, dan tidak ada pilihan yang lain selain kemudian bagaimana hutan yang rusak itu tidak hanya direhabilitasi, menurut saya di lahan-lahan yang sangat kritis itu mesti harus ada restorasi, ya. Dan kita menemukan misalkan di Wilis, misalkan, karena saya tinggal di Surabaya dan saya ada base camp di Blitar, di lingkar Wilis itu ada 6 kabupaten kota, ada Tulungagung, ada Kediri, ada Nganjuk, ada Trenggalek, ada Ponorogo. Itu kondisinya, posisinya kalau dibaca itu merah, hutannya merah begitu. Ini saya sampaikan ke Mas Nofrizal. Kemudian pemerintah memberikan porsi perhatian paling besar atas bagaimana hutan kita di Jawa bisa diselamatkan, segera direhabilitasi, dan segera direstorasi. Karena kenapa? Kalau tidak segera dilakukan proses-proses yang sangat serius, rehabilitasi dan restorasi yang sangat serius, saya sementara punya keyakinan kasus misalkan terakhir
kasus di Kota Batu itu bisa terjadi, bisa dipergilirkan di hampir semua daerah, ya. Dan kemarin di Jawa Barat, di Garut juga sudah terjadi, dan itu bisa terjadi di hampir semua kabupaten kota. Kenapa? Karena posisinya hutannya terdegradasi sedemikian rupa. Lah, kenapa saya sampaikan prioritasnya Jawa? Kalau Jawa itu posisinya hutannya rusak, kerusakan hutan di Jawa itu pasti minimal akan berakibat atas 3 hal penting. Yang pertama adalah infrastruktur Jawa itu akan kena efek. Kalau kena ada bencana banjir dan longsor, pasti infrastrukturnya akan rusak. Yang kedua, ekosistemnya juga akan rusak. Yang ketiga, karena populasi penduduk di Indonesia terbanyak di Jawa, kalau ada korban banjir dan longsor, ya, itu pasti korbannya adalah manusia. Tentu kalau kemudian manusianya juga jadi korban, ekosistem menjadi rusak, terus kemudian infrastrukturnya rusak, itu kan cost untuk mengembalikan lagi itu sangat besar sekali. Oleh karena itu kenapa kemudian saya di awal tadi sampaikan bahwa hutan Jawa harus direhabilitasi, harus direstorasi secepat-cepatnya. Yang kedua, Mas Nofrijal, sekaligus ini informasi karena Mas Nofrijal bagian sampah, Direktorat Sampah, ada sahabat saya kebetulan Nofrijal. Kalau Surabaya itu sampah diolah menjadi listrik menjelang Mbak Risma selesai menjadi wali kota, dan itu masih menyisakan masalah. Mas Nofrijal bisa lihat apakah kemudian sampah yang diolah menjadi tenaga listrik di Surabaya itu selesai. Menurut saya, karena saya tinggal di Surabaya, itu masih menyisakan masalah, ya. Dan itu bisa dicek. Jadi saya termasuk yang mengundang karena saya sebagai netizen di Surabaya, biar kemudian apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa Surabaya mengolah sampah menjadi tenaga listrik dan itu menjadi percontohan, jangan sampai itu disebut dulu menjadi percontohan karena kita melihat masih menyisakan masalah, begitu. Nah, terakhir di samping di Surabaya, saya kebetulan sebulan yang lalu itu kebetulan saya kenal baik dengan Bupati Ponorogo, Saudara Giri Sanjoko. Di Ponorogo telah melakukan lompatan, Mas Nofrijal, di mana Ponorogo dengan segala sampah yang ada itu dengan teknologi adik-adik kita yang di SMK merakit sebuah alat yang kemudian sampahnya bisa diolah menjadi briket. Ya, memang briket itu belum begitu ramah lingkungan, tapi dengan jadi briket sampah itu punya nilai ekonomis. Nah, beberapa teman aktivis lingkungan kita, Walhi, teman-teman yang lain, ya, itu juga punya formulasi mengolah sampah menjadi paving misalkan, ya. Itu menurut saya adalah contoh-contoh di mana itu mesti harus direspon cepat agar kemudian kalau ditopang oleh pemerintah pusat lewat Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu bisa relatif direplikasi di banyak tempat. Yang saya yakin dari 514 kabupaten kota di Indonesia, itu semuanya punya problem sampah.